Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan.
Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Li Qiang, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Qiang pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang.
Lin Jian mengatakan Indonesia dan China memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke China sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui Telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke China. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke China ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden China Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri China mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. China meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan China-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke China untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke China untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media China Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan China dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, China pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan China harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika China bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di China yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden China, Perdana Menteri China, dan Menteri Pertahanan China. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi.
Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Gechangzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan,
Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Qian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Qian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang.
Lin Jian mengatakan Indonesia dan China memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke China sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui Telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke China. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke China ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden China Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri China mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. China meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan China-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke China untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke China untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media China Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan China dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, China pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan China harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika China bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di China yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden China, Perdana Menteri China, dan Menteri Pertahanan China. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi.
Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting.
Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Qian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Qian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang.
Lin Jian mengatakan Indonesia dan China memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke China sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui Telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke China. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke China ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden China Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri China mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. China meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan China-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke China untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke China untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media China Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan China dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, China pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan China harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika China bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di China yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden China, Perdana Menteri China, dan Menteri Pertahanan China. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi.
Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral
dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. China meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan China-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke China untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke China untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media China Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan China dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, China pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan China harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika China bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di China yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden China, Perdana Menteri China, dan Menteri Pertahanan China. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni China pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui Telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia.
Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changsu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changsu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga.
Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Qian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Qian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Qian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. China meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan China-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke China untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke China untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media China Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan China dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, China pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan China harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika China bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di China yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden China, Perdana Menteri China, dan Menteri Pertahanan China. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni China pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia.
Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changsu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changsu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Cina untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media Cina Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan Cina dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, Cina pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan Cina harus selalu terjaga.
Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika Cina bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di Cina yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Menteri Pertahanan Cina. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
China meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan China-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke China untuk membahas urusan pertahanan. Media asing turut menyoroti lawatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke China untuk bertemu sejumlah pejabat termasuk Presiden Xi Jinping. Prabowo bahkan diberi sebutan sebagai Presiden terpilih RI dan tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menhan. Media China Global Times menjabarkan soal analis yang menyebut hubungan persahabatan China dan Indonesia terus dipertahankan. Hal ini bukan berarti Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar, namun Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional. Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang juga akan bertemu dengannya. Kemudian, media Nikkei Asia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto tersebut. Media itu mengatakan Indonesia yang terletak di jalur laut Indo-Pasifik untuk perdagangan internasional, China pun menyadari pentingnya hal tersebut dari perspektif geopolitik, sehingga hubungan Indonesia dan China harus selalu terjaga. Kemudian media Amerika Serikat Bloomberg juga memuat berita soal kedatangan Prabowo bertemu dengan Xi Jinping. Mereka juga mengatakan kedatangan Prabowo itu akan dilanjutkan ke Jepang sebagai bagian dari kunjungan kerja. Xi Jinping disebutkan mengatakan ke Prabowo jika China bersedia meningkatkan kerjasama strategis menyeluruh. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China sejak Minggu 31 Maret. Agenda Prabowo di China yakni bertemu 3 sosok penting di negara tirai bambu tersebut, yakni Presiden China, Perdana Menteri China, dan Menteri Pertahanan China. Video Sekretaris Pribadi, Sespri, Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto, Agung Surahman bernyanyi di hadapan Presiden China Xi Jinping menjadi perbincangan. Agung Surahman menurutkan pengalamannya tiba-tiba disuruh menyanyikan lagu Ge Changzu Guo di hadapan Presiden Xi Jinping. Pengalaman itu terjadi saat Agung mendampingi Prabowo yang berkunjung ke China pada pekan ini. Dalam video yang beredar, Agung dengan setelan jas berwarna hitam berdiri di tengah-tengah ruangan. Di belakangnya, tampak orkestra band dari Xi Jinping senantiasa mengiringi lagu yang dinyanyikan Agung. Prabowo dan Xi Jinping yang duduk satu meja terlihat menepuk tangannya mendengar Agung bernyanyi. Agung lantas menceritakan pengalamannya yang sangat membanggakan bagi dirinya itu. Sebab, dirinya betul-betul tidak menduga diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional China tersebut langsung di hadapan Presiden Xi Jinping. Yang semua tahu bahwa dia adalah salah satu presiden yang disegani di dunia. Sehingga membuat saya merasa sangat bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil di depan Presiden China Xi Jinping, ujar Agung saat konfirmasi, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Meskipun itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan dan spontan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi, tapi itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan bagi saya, ujarnya. Dirinya mengaku tidak diberitahu apapun oleh Prabowo terkait permintaan untuk menyanyikan lagu Ge Changzu Guo. Agung bahkan tidak bersiap terlebih dahulu sebelum bernyanyi. Dia terkejut ketika diminta bernyanyi. Apalagi, kata Agung, dirinya tidak tahu apa yang sedang Prabowo dan Xi Jinping bicarakan, mengingat mereka berada di lokasi ruangan yang berbeda. Tiba-tiba salah satu staf Xi Jinping dan staf kedutaan China mencari saya dan memberitahu bahwa saya dipanggil oleh Pak Prabowo dan Presiden Xi Jinping. Saya diantarkan ke ruangan Pak Presiden Xi Jinping dan Pak Prabowo sedang makan malam bersama dengan staf kenegaraan lainnya China dan Indonesia, kata Agung. Agung lalu diperkenalkan oleh Prabowo kepada Xi Jinping sebagai sekretaris pribadi. Agung disebut Prabowo bisa menyanyikan salah satu lagu nasional Tiongkok yang berjudul Ge Changzu Guo atau Ode to the Motherland. Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri yakni China pada Minggu 31 Maret 2024. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya seusai menjadi presiden terpilih.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, yang menyatakan Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina 31 Maret hingga 2 April 2024 atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Li Jian pun mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya akan bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama. Pihaknya menekankan pentingnya hubungan antara Cina dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Lin Jian mengatakan Indonesia dan Cina memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Ia juga menyoroti kunjungan Prabowo Subianto ke Cina sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. Sebelumnya, Xi Jinping juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas unggulnya suara dalam Pilpres 2024. Adapun ucapan selamat itu dituliskan melalui telegram pada 20 Maret silam. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai